Perkenalkan, nama saya Kristio Hermawan dengan NIM 5352450. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ping 1, ping 2 ke PC, ping 3, ping 4, dan ping ke PUBG. Oke, pertama-tama kita mulai dari tes dulu. Ketik ping 172.25.2.131. Dulu akan muncul. Selanjutnya ping 172.25.2.2. Nah, ini berhasil ya. Yang ketiga kita ping 172.25.2.3. Oke, ini berhasil juga. Sekarang ping 172.25.2.202. Oke, berhasil lagi. Ping 172.25.2.94. Lalu ping sama 21. Lalu 198. Oke, itu berhasil semua. Sekarang kita ping ke 888. Berhasil juga. 172.25.128.1. Oke, itu berhasil lagi. Selanjutnya ping 172.25.2. Oke, itu berhasil lagi. 172.25.2. 129 berhasil. 197 berhasil. Ke ping 1 juga berhasil. Oke, kita ping lagi ke 88. Oke, berhasil lagi. Ping 172.25.2.130 berhasil. 172.25. Ini 2 berhasil lagi. Oke, yang ketiga. Oke, berhasil lagi. 172.25.128.1. Oke, berhasil lagi. Selanjutnya ke 193 berhasil lagi. 172.25.2.129 berhasil lagi. 197 juga berhasil. Ke 1 juga. Oke, sekarang ini kita sudah memasuki PC 2. Berhasil lagi. Lalu 194 berhasil. 201 juga berhasil. 198 juga berhasil. Lalu ke 130 berhasil. Sekarang kita ke PC 3. 131 juga berhasil. Selanjutnya ke yang 3 juga berhasil. Ke 129 juga berhasil. Sekarang ke 197. Oke, berhasil lagi. 172, 130 juga berhasil. Ini kita di PC 4 ya sekarang. 131 juga berhasil. 2.2 juga berhasil. 129 juga berhasil. 197 juga berhasil. Oke, sekarang kita tes ping ke PUBG-nya dengan ketik ping 888. Oke, berhasil. Ping 172.25.128.1. Oke, berhasil. Ping 172.25.2.193. Oke, bisa. Ping 172.197. Oke, bisa. Ping 172.25.2.194. Oke, bisa lagi. Ping 201 juga bisa. Ping 202, oke, juga bisa. Oke, sekian dari saya Kristio Hermawan, terima kasih. Sekarang kita akan melakukan tes HTTP di bagian klien ke arah server. Di server sudah di setup sebuah server HTTP sehingga bisa diakses melalui website yang dapat diakses oleh klien. Oke, sekarang kalau kita masukkan HTTP ke IP server yaitu 172.25.2.202, maka akan keluar halaman HTTP yang diberikan oleh server. Ini hanya untuk klien pertama, untuk klien kedua juga sama. Maka akan keluar juga halaman HTTP yang di-serve oleh server tersebut. Kebetulan di server kami tidak di setup sebuah server HTTPS sehingga tidak bisa diakses HTTPS-nya. Jadi untuk simulasi ini hanya HTTP yang bisa diakses oleh kedua klien tersebut. Berikut ini adalah hasil tes ping
dari Ubuntu router ke router eksternal. Ping 172.25. Maaf, ada kesalahan ketik. 172.25.128.1. Hasilnya berhasil. Lanjut ke hasilnya berhasil. Lanjut ke tes ping ke router internal 172.25.2.197. Hasilnya berhasil. Lanjut tes ping ke server 172.25.2.202 berhasil. Dan yang terakhir tes ping ke NAT 8.8.8.8. dan ya hasilnya berhasil. Berikut ini adalah hasil tes ping dari Ubuntu server, dimulai dari tes ping Ubuntu server ke router eksternal. Terlebih dahulu kita login dulu. Lalu kita ping 172.25.128.1. Hasilnya berhasil. Lanjut ke router internal. Hasilnya berhasil juga. Lanjut ke Ubuntu router. Lanjut ke NAT ping 8.8.8.8. Dan ya hasilnya berhasil. Selanjutnya kita ada melakukan setup VPN dengan WireGuard di antara Puppy client pertama dengan Ubuntu router. Maka sekarang kita bisa melakukan sedikit tes di Puppy client. IP asli dari Puppy clientnya terdapat di bagian sini, yaitu 172.25.128.151. Jika kita nyalakan VPN-nya di sisi client, maka kita bisa tes ping kepada IP VPN server. Yang di sini kita setup IP VPN server menjadi 10.8.0.1. Maka kita bisa coba ping 10.8.0.1 dan pingnya akan keluar seperti ini. Untuk mengkonfirmasi bahwa VPN-nya sedang berjalan, kita bisa melakukan sudo wg di sisi client dan di sisi server. Dan kita bisa melihat latest handshake-nya 10 detik yang lalu, dan transfer datanya terdapat receive dan send-nya, sehingga bisa melakukan transfer data dari dua arah antara VPN server dengan VPN client. Di sisi server juga sama, kita bisa langsung saja lihat dengan command sudo wg. Maka di sini terdapat latest handshake-nya 42 detik yang lalu, dengan sudah ada transfer data antara kedua peer tersebut. Berikut adalah hasil tes ping router internal, dimulai dari router internal ke PC 1. Ping 172.25.2.130. Hasilnya berhasil. Lanjut ke PC 2. Hasilnya berhasil. Lanjut ke PC 3. Berhasil juga. Lanjut ke PC 4. Berhasil juga. Lanjut ke router eksternal.
Berhasil juga, lanjut ke server. Berhasil juga, lanjut ke Ubuntu router. Berhasil juga, lalu kita ping ke NAT, ping 8.8.8.8, dan berhasil juga. Oke, jadi ini hasil tes ping router eksternal, dimulai dari tes ping router eksternal ke router internal. Ping 172.25.2.197. Hasilnya berhasil. Lanjut tes ping router eksternal ke server. Ping 172.25.2.202. Hasilnya berhasil. Lanjut ping router eksternal ke Ubuntu router. Ping 172.252.194, 172.252.201, 172.252.198. Ya, hasilnya berhasil. Yang terakhir, ping router eksternal ke NAT. Jadi kita ping 8.8.8.8. Hasilnya berhasil. Lalu selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan dengan program Python-nya, yaitu sebuah program messaging antara dua klien atau lebih. Maka pertama kita akan melakukan pemulaian di server, memanggil file RSA messaging server melalui Python. Sekarang jika sudah ada chat server running, maka kita bisa coba kedua klien yang sudah kita punya. Di sini kita bisa run file RSA messaging client di kedua emulator yang sudah kita punya. Maka jika kita sudah setup dengan benar, maka keduanya akan terkonek dan akan bisa dibaca oleh server yang sudah menjalankan bagian server tersebut. Maka sekarang kita bisa mengikuti aturannya. Di klien diminta nama untuk setiap klien, maka di sini kita bisa kasih nama klien 1. Dan yang di sini kita bisa kasih nama klien 2. Sekarang di sisi klien 2 kita bisa lihat context list. Di sini sudah ada ID dari klien 1. Namun di klien 1 belum ada ID-nya karena kebetulan di klien 1 dia membaca context list-nya sebelum puppy klien yang kedua diregister ke dalam servernya. Untuk memberi lihat kepada pengguna bahwa klien 2 sudah masuk ke dalam servernya, maka kita bisa refresh saja dengan R. Maka sekarang klien 2 bisa dilihat sudah ada di dalam konteks list-nya. Untuk berbicara dengan klien 2, maka klien 1 bisa memanggil ID dari klien 2, yaitu 628. Maka sekarang klien 1 bisa berbicara dengan klien 2. Bebas, apapun yang bisa dibicarakan antara kedua klien ini. Kita coba dengan Hello World pertama. Dengan setelah itu kita katakan Halo Dunia. Karena di klien 2 kita belum berbicara dengan klien 1, maka kita harus masukkan ID klien 1 dulu sehingga kita bisa masuk ke dalam private chat antara kedua klien tersebut. Jadi sekarang kita akan melakukan masukkan ID dari klien 1 ke dalam program klien 2, yaitu 966. Sekarang semua message yang sudah diberikan oleh klien 1 kepada klien 2 sudah muncul di klien 2 dengan tag nama username yang berada di depan pesan tersebut. Dan kode ini juga bisa bersifat live. Jadi antara klien 1 dan klien 2 bisa secara langsung berbicara saja. Jika di klien 2 kita katakan sekian, maka di klien 1 akan keluar pesan sekian tersebut sesuai dengan yang diberikan sudah di klien 2. Sebaliknya juga, sekian juga, jika kita berikan sekian dan terima kasih di klien 1 kepada klien 2, maka di klien 2 akan muncul pesan tersebut juga.
Untuk keluar dari program, simple saja, yaitu dengan kata quit dalam huruf besar semua. Dan jika klien 1 ingin berbicara lagi dengan klien 2, bisa langsung saja sekali lagi masukkan ID klien 2 ke dalam prompt yang sudah diberikan oleh programnya. Sekarang, jika kita mau keluar dari program, mudah saja kita bisa quit lagi untuk kedua kalinya. Dan sekarang klien 1 disconnect dari server, dan di klien 2 terlihat bahwa klien 1 sudah disconnect, dan oleh karena itu klien 2 sudah tidak bisa berbicara lagi dengan klien 1, dan klien 2 wajib keluar manual dengan kata quit. Nah, sekarang klien 2 juga disconnect jika kita klik, kita masukkan quit sekali lagi, dan selesai. Semua disconnect dan connected akan di-lock di bagian server, sehingga di bagian server sangat mudah dilihat klien-klien yang sudah di-connect beserta dengan ID mereka. Namun message-nya karena bersifat rahasia antara setiap pasangan klien, dia tidak membroadcast ke dalam servernya atau di-lock ke dalam servernya agar pesan tersebut tetap bersifat rahasia. Sekian itu saja untuk presentasi bagian program.